Selamat pagi, salam sejahtera, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada saat ini. Yang terhormat Menteri Kesehatan Bapak Terawan Agus Putranto dan para hadirin yang saya banggakan. Hadirin sekalian, banyak orang berpikir bahwa orang yang sehat adalah yang jarang sakit secara fisik. Namun, perlu kita ketahui bahwa orang yang sehat adalah orang yang sehat dari kedua aspek, yaitu jasmani dan rohaninya. Seperti yang dikatakan oleh pepatah Latin, mens sana in corpore sano, yang berarti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kesehatan mental, tema ini menjadi sangat penting untuk diulas mengingat banyaknya orang yang mentalnya mengalami keterpurukan. Dunia yang semakin sulit, persaingan yang semakin ketat, dan beban hidup yang semakin berat seolah-olah menjadi pemicu bagaimana manusia hancur dalam ketidakberdayaannya. Keterpisahan manusia pada agama dan buruknya kualitas hubungan sesama manusia pun menjadi stimulus bagaimana mental manusia semakin rapuh. Kesehatan mental atau sering juga disebut dengan mental hygiene atau mental health. Secara sederhana, kesehatan mental berkaitan dengan bagaimana kita memikirkan, merasakan, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan orang lain, dan bagaimana kita mengevaluasi berbagai alternatif kehidupan dan mengambil keputusan. Kesehatan mental berkaitan dengan hubungan yang harmoni antara manusia dengan dirinya sendiri, sesamanya atau bahkan Tuhan. Hubungan yang baik didasari kecintaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan sesama manusia. Hubungan yang baik dengan Tuhan akan melahirkan kebaikan-kebaikan tulus yang tidak bertumpu pada pengharapan untuk mendapat imbalan. Hubungan yang baik terhadap sesama manusia menciptakan sebuah kehidupan damai di mana sikap saling mengasihi dan tolong-menolong menghiasi setiap sikap, ucapan, dan tindakan. Menurut WHO, World Health Organization, sehat adalah kondisi di mana lengkap baik fisik, mental, maupun kesejahteraan sosial. Sedangkan kesehatan mental yakni kondisi sejahtera karena individu menyadari potensi dirinya, dapat mengatasi tekanan, bekerja dengan baik dan produktif, serta mampu memberikan kontribusi bagi kelompoknya. Di negara yang sedang berkembang, isu kesehatan mental menjadi topik yang terpinggirkan. 4 dari 5 penderita gangguan mental belum mendapatkan penanganan yang sesuai, dan pihak keluarga pun hanya menggunakan kurang dari 2% pendapatannya untuk penanganan penderita. Di Indonesia sendiri, stigma terhadap penderita menyebabkan para penderita semakin sulit untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan terisolasi. Bahkan, data dari riset kesehatan dasar menyebutkan bahwa pada tahun 2013 terdapat 56.000 penderita yang dipasung oleh keluarga dikarenakan stigma negatif, kurangnya informasi dan pemahaman terkait kesehatan mental, serta kurangnya fasilitas penanganan yang memadai. Di Indonesia pada tahun 2012 hanya terdapat 345 psikolog klinis dari 240 juta penduduk dan hanya terpusat di Pulau Jawa, padahal rasio idealnya yakni 22 berbanding 100.000. Menurut data riset kesehatan mental pada tahun 2007 di Indonesia terdapat sekitar 1 juta orang yang mengalami gangguan jiwa berat dan 19 juta orang yang menderita gangguan jiwa ringan hingga sedang. Dan angka tersebut terus meningkat walaupun belum ada data pasti terbaru. Isu kesehatan mental apabila terus-menerus terpinggirkan akan berpengaruh buruk bagi Indonesia. Penurunan produktivitas terbukti berdampak nyata pada perekonomian. Daily atau yang biasa disebut disability adjust life year atau waktu yang hilang selama setahun dari penderita gangguan mental ternyata 12,5% lebih besar daripada penderita penyakit jantung sistemik dan TBC. Bahkan menurut WHO dan WEF, World Economic Forum, gangguan mental menjadi beban ekonomi terbesar di seluruh dunia dibanding isu kesehatan lain dengan menghabiskan
$2,5 triliun pada tahun 2010 dan diperkirakan menjadi $6 triliun pada tahun 2030 karena 2/3 dari hilangnya dana terpakai akibat disabilitas dan kehilangan pekerjaan. WHO pun dengan tegas menyatakan bahwa pembangunan kesehatan fisik dan mental secara berimbang merupakan sebuah kewajiban yang harus ditanggung bersama oleh pemerintah dan segenap masyarakat. Zakiyah Derajat, seorang akademis, pernah mendefinisikan kesehatan mental yaitu terwujudnya keharmonisan antara fungsi jiwa serta memiliki kesanggupan untuk menghadapi problem-problem terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya. Profesor Syamsul Yusuf, guru besar psikologi pendidikan dan bimbingan, mengemukakan bahwa kesehatan mental sebagai kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal pada seseorang dan perkembangan itu selaras dengan yang lain. Jika mental diartikan sebagai jiwa, maka kesehatan mental adalah yang penting untuk diperhatikan sebagaimana pentingnya kesehatan fisik. Kesehatan mental menjadi isu yang penting untuk diulas dan diperbincangkan, mengingat banyak dari ketidaksehatan mental yang menyebabkan terganggunya kesehatan fisik. Jika kita memiliki rumah sakit jiwa, banyak dari pasien gangguan mental yang sakit bukan karena organ vitalnya atau otak yang rusak, melainkan karena jiwanya yang rapuh. Hadirin yang berbahagia, seringkali keberadaan masalah menjadi ukuran tentang mental yang sehat dan tidak sehat. Mental yang sehat ditunjukkan dengan cara dan sikap yang wajar dalam menghadapi berbagai problema kehidupan. Seringkali masalah menjadi media terbaik untuk menjadikan seseorang lebih tangguh dalam mengaruhi kehidupan. Namun di saat yang sama pula, masalah menjadi faktor yang membuat manusia nyaris hancur. Menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, ada 8 kriteria mental atau jiwa yang sehat. Di antaranya, yang pertama adalah mampu belajar dari pengalaman, yang kedua mudah beradaptasi atau menyesuaikan diri, yang ketiga lebih senang memberi daripada menerima, keempat lebih senang menolong daripada ditolong, kelima memiliki rasa kasih sayang, keenam memperoleh kesenangan dari hasil usahanya, 7 menerima segala hal yang memicu kekecewaan untuk digunakan sebagai bagian dari pengalaman, dan yang kedelapan berpikir positif. Dalam Al-Quran difirmankan, dan dengan mengingat Tuhanlah hati menjadi tenang. Firman ini memberitahu kita bahwa jalan ketenangan hanya dapat diraih dengan zikrullah atau mengingat Allah. Ketenangan menjadi poin penting tumbuhnya mental yang sehat. Melalui ketenangan ini, manusia dapat menghalau berbagai persoalan kehidupannya dengan baik dan bijaksana. Kebahagiaan dan kesenangan akan berlalu, tapi ketenangan akan bertahan dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Ketenangan ataupun kedamaian menjadi hal yang semakin sulit ditemukan hingga keberadaannya begitu dirindukan karena ketiadaannya itu sendiri. Kedamaian adalah barang mahal yang semakin sulit dijumpai di tengah hiruk-pikuk dunia saat ini. Ketenangan barangkali menjadi kunci bagaimana orang sehat secara mental. Kedamaian atau ketenangan tidak menjadikan kekayaan atau kemegahan sebagai prasyarat. Ia hadir dari sebuah kesabaran, ketundukan, dan kepasrahan diri terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan mengerti bahwa menjaga kesehatan mental baik diri sendiri maupun orang lain adalah penting, disinilah kita akan semakin memahami dan menghargai orang lain dengan segala kekurangan dan masalah di dalam dirinya. Dan juga akan semakin mengerti apa yang mereka rasakan dan apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya. Karena masih banyak orang yang masih menganggap remeh sebuah masalah yang mengganggu pikiran dan bahkan mental seseorang. Namun sesungguhnya hal ini menjadi perhatian khusus bagi kita semua. Demikianlah pidato yang saya sampaikan. Akhir kata, semoga kita senantiasa mendapatkan kedamaian dan ketenangan sehingga menjadi manusia yang sehat fisik dan mentalnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.